anak ini mau ke apartemen temennya. Sebenarnya dia udah sering kesini, tapi biasanya dia pulang jam 6. Sekarang karena mereka mau belajar buat ujian, dia pulang jam 9 malam. Temennya ini tinggal di lantai 15. Karena jauh dia milih naik lift. Tapi kalian tahu liftnya itu serem banget. Lihat nih, kipas anginnya nggak berfungsi, dindingnya dicoret-coret, lampunya kedap-kedip. Pokoknya serem banget. Dan ada 4 orang yang ikut dia di dalam lift tersebut. Awalnya normal-normal aja, sampai pas di lantai 9 ada 2 orang cewek yang masuk. Nah, salah satunya itu cewek yang dia suka, teman sekolahnya juga. Terus dia nyapa kan. Nah, si cowok ini seneng dong. Nah, pas udah nyampe di lantai 1, mereka keluar dong dari lift. Dan dia sadar ternyata orang-orang yang di belakang dia tadi itu sebenarnya nggak ada. Tapi dia kayak nggak peduli gitu kan. Dan mikir ya udahlah, mungkin cuman hayalan. Nah, besoknya dia ketemu nih sama si cewek ini. Terus dia nanya, kamu kemarin dari mana? Kok pulangnya malam banget? Terus si cewek bingung dong, kemana? Karena si cewek ini ngerasa nggak kemana-mana kemarin. Dia di rumah aja. Dan si cowok ini makin takut dong. Dan kalian gak bakalan nyangka siapa yang dilihat si cowok ini kemarin. Part 2 ya. Serem banget. Nah, pas dia tahu kalau temennya kemarin itu di rumah aja dan gak ada pergi kemanapun, jantungnya rasanya mau copot. Berarti cewek yang dia lihat kemarin adalah... Beberapa hari kemudian dia pergi lagi ke rumah temannya. Terus dia pulang malam lagi. Nah, pas dia mau pulang, dia teringat kejadian yang di lift. Dia takut ketemu hantu yang kemarin. Nah, jadi dia lebih memilih naik tangga. Tapi pas dilihat tangganya jauh banget. Tapi ya itu better lah daripada harus naik lift berhantu, dia pikir gitu kan. Tapi pas dia jalan, dia ngelihat ada orang yang lagi liatin dia dari atas. Tapi dia masih mikir ya udahlah itu manusia biasa gitu kan. Terus dia lihat lagi. Dan pas dia lihat, kali ini orangnya hilang dong. Dia kaget, sumpah dia kaget banget. Terus dia lari kan. Nah, pas dia lihat itu lantai 8, yang artinya si cowok ini berdiri di lantai 9, sama dengan lantai ketika 2 cewek hantu kemarin keluar. Dia telepon temennya dan akhirnya temennya cerita kalau lantai 9 emang berhantu karena 3 hari yang lalu ada orang yang mati dibunuh di lantai tersebut. Serem banget. Cowok ini pulang dalam keadaan mabuk karena dia habis minum-minum sama temen kantornya. Dan itu pas tengah malam. Nah, rumah dia itu di lantai 16. Nah, pas mau OTW lantai 16, tiba-tiba di lantai 5 pintunya kebuka sendiri. Tapi dia lihat nggak ada orang. Di sini dia belum takut karena dia mikir, oh mungkin orangnya buru-buru jadi naik tangga emergency. Tapi di lantai 6, lantai 7 kejadiannya sama. Di sini dia udah mulai kesel. Terus dia mau marah, tapi kok dia lihat nggak ada orang. Dia mulai takut. Dia tutup lagi liftnya. Pas di lantai 8, pintunya kebuka lagi. Tapi kali ini ada sosok anak perempuan di depannya. Mukanya serem banget dong. Dia heran, anak ini nggak ditemenin siapapun. Jadi dia mulai takut juga kan, karena mukanya juga serem. Terus dia tutup lagi pintunya. Tapi si anak ini nahan. Terus ya udah, dia coba ajak anak ini masuk. Tapi anak ini diam aja. Dia marah dan bilang, jangan mainin lift. Ntar aku laporin loh. Di sini ada CCTV. Anak ini jawab, aku bakalan masuk kalau ada mamaku. Dia makin takut dong, karena nggak ada siapa-siapa di situ. Dia tutup pintunya. Dia kira dia udah selamat kan. Di dalam lift tiba-tiba muncul lubang hitam gitu kan. Dia pikir, aduh aku pasti terlalu mabuk nih. Tapi kalian nggak bakalan nyangka tiba-tiba muncul sosok part 2. Dan tiba-tiba ada tangan yang megang dia. Dia mikir kan, ini siapa? Kan aku sendirian di dalam lift. Dia ketakutan dong. Karena lantai 16 itu masih lama, dia langsung aja dong keluar di lantai 14. Dia udah ketakutan banget. Tapi pas dia keluar, dia kaget. Ada anak kecil itu di depannya. Terus senyum kayak gini. Terus ngomong, mamaku dari sini. Aku boleh masuk ya? Serem banget kan? Dia langsung lari dong ketakutan. Tapi pas di tangga dia ngeliat lampunya kayak jalan sendiri. Seolah-olah ada orang yang lewati lampu tersebut. Dia ketakutan dong. Dia tancap gas. Udah tuh lari sekencang-kencangnya. Dan untungnya dia udah nyampe nih di lantai 16. Tapi dia kaget lihat anak itu sama mamanya udah di depan pintu rumah dia. Dia lari dong. Dia mau pergi ke kantor keamanan, tapi pintunya kayak terhempas sendiri gitu. Dia ngedengar suara sepatu yang makin mendekat. Udah pastilah itu 2 orang tadi. Aku kalau jadi cowok ini udah pingsan dari tadi, sumpah. Dia lari sekencang-kencangnya, tapi pakai jatuh segala lagi. Drama banget hidupnya. Nah, sampai di sana dia lihat kok ruangannya kosong. Makin ketakutan dong. Dan tiba-tiba 2 hantu tadi udah di depan dia aja. Kalian gak akan nyangka setelah ini gimana. Part 3. Nah, kejadiannya itu terjadi pada tahun 2017, tepatnya di bulan Mei. Nah, satu keluarga ini harus pindah ke kontrakan karena rumah mereka sedang direnovasi. Baru aja masuk ke dalam rumah, anak ini udah ngerasa gak enak. Dia udah merinding disco. Dia ngerasa ada orang yang ngawasi dari dalam rumah tersebut. Tapi dia maklum aja sih, karena ternyata rumah kontrakan ini udah lama banget kosong. Mereka pun sebenarnya terpaksa tinggal di sini karena udah gak ada rumah kosong lagi di sekitaran tersebut. Nah, sampai suatu malam, pas ayahnya sedang sholat, dia ngerasa pintu kebuka. Terus kayak ada perempuan lewat dari depan dia, tapi kan dia lagi sholat, jadi dia nggak terlalu ngeliatin siapa wanita tersebut. Nah, setelah selesai sholat, dia ngomong ke istrinya. Dia kira itu istrinya. Dia kesel kan, kenapa gangguin ayah pas lagi sholat. Terus istrinya jawab, itu bukan ibu ya, nggak mungkin dong ibu gangguin ayah lagi sholat. Terus suaminya bilang lagi, tapi dia pakai baju putih kayak yang ibu pakai sekarang, rambutnya juga panjang seperti rambut ibu. Nah, merasa ada yang janggal, mereka cerita dong ke ibu kontrakan. Dan kalian nggak akan nyangka wanita itu siapa. Kita sambung part 2 ya. Sumpah serem
banget. Karena merasa ada yang aneh dan janggal, mereka cerita dong ke ibu kontrakan kalau mereka ngeliat ada sosok cewek berambut panjang dan memakai baju putih yang gangguin mereka. Dan kalian gak akan nyangka ternyata si ibu kontrakan ini juga sering digangguin sama si cewek tersebut. Pernah kan ibu ini lagi mau nyuci nih, tapi lagi enak-enak nyuci, tiba-tiba dia ngeliat ada sosok di depannya memakai baju putih berambut panjang sama persis kayak yang mereka ceritain, tapi kakinya gak napak. Ya udah pastilah ini hantu kan. Jadi ternyata pemilik rumah sebelumnya adalah seorang wanita yang sangat cantik. Dia sering memakai baju berwarna putih. Dia ini anak rumahan gitu, jarang keluar rumah. Jadi orang gak terlalu aneh kalau dia gak kelihatan. Tapi pernah suatu hari dia udah berminggu-minggu gak keluar rumah kan. Orang penasaran. Pas dicek ternyata dia udah meninggal. Dan dia meninggal pas di tempat pompa air tersebut. Tapi karena dia tinggal sendirian, jadi gak ada yang tahu dan gak ada yang nolongin. Dia kehabisan darah dan akhirnya meninggal. Itulah kenapa kita bahaya tinggal sendirian. Karena kalau terjadi sesuatu gak ada yang nolong. Hayo yang kerja di rumah sakit dan sering digangguin suaranya mana? Jadi sebenarnya cowok ini udah kerja selama 2 tahun dan selama ini baik-baik aja. Sampai suatu hari bosnya minta dia untuk shift malam selama 1 minggu. Di 3 hari pertama baik-baik aja, nggak ada terjadi sesuatu yang aneh kan. Nah sampai di hari keempat tiba-tiba temennya manggil dia dan bilang ada pria yang baru meninggal karena kecelakaan. Terus tiba-tiba temennya yang lain muncul nih dengan posisi berlumuran darah. Ya, heran dong separah apa sih. Terus dia lihat nih mayatnya. Dia ternganga pas dia lihat, ya Allah bentukannya itu udah parah banget. Pokoknya darah di mana-mana. Terus mukanya serem banget karena mulutnya itu nggak ketutup, ternganga gitu. Terus matanya melotot seakan-akan ngeliatin dia. Dia ketakutan dong. Nah nggak berapa lama temennya datang dan nyuruh dia ngantar mayat tersebut ke ruang mayat. Terus dia letakin kan. Nah awalnya sih baik-baik aja sampai pas dia lagi nulis laporan tiba-tiba dia ngedenger suara langkah dari ruang mayat tersebut. Pas dia cek ternyata yang lihat mayat yang tadi lagi ngerangkak dong. Parah. Kalian gak akan nyangka mayat ini ngomong apa. Part 2 mayatnya ngomong, "Bang lapar bang, belum buka puasa nih." Enggak bercanda biar gak tegang kali. Mayatnya berdiri nyamperin dia kayak mau ngomong sesuatu. Terus dengan sangat-sangat terpaksa, sebenarnya dia ketakutan nih, tapi ya udah mau gimana lagi kan, udah terlanjur di depan dia. Dia nanya dong, ada apa ya? Ada yang bisa aku bantu? Sambil merinding disco nih dia sebenarnya. Aku udah meninggal sebelum kecelakaan. Aku diracun. Coba periksa aja perutku. Kalau kalian nggak periksa, dia bakalan hidup dengan bebas. Tapi si mayatnya ini nggak bilang dianya itu siapa. Dan nggak berapa lama teman-teman dokter dia tiba-tiba muncul. Terus bilang, kok kamu masih di sini? Pulang Gih, shift kamu kan udah selesai. Nah pas temennya ngomong gitu, dia ngeliat ke arah belakang dong. Dan dia lihat mayatnya udah nggak ada, udah masuk ke tempatnya kali ya. Terus dia mikir, apa aku ilusi ya? Dan dia sampein aja ke temennya. Dia bilang ada yang aneh sama mayat itu. Coba deh kalian periksa. Kayaknya dia kena racun. Nah keesokan harinya, sumpah kalian gak akan nyangka ternyata yang ngebunuh dia itu. Kita sambung part 3 ya. Masih berani kan? Nah keesokan harinya dia dapat telepon dari temennya dan ternyata bener dong, si mayat itu meninggal karena diracun, bukan karena kecelakaan. Dia kaget sejadi-jadinya. Dia kaget bukan karena mayatnya meninggal karena diracun. Dia kaget karena kalau memang mayatnya meninggal karena diracun, berarti beneran dong tadi malam dia ngomong sama mayat dan dia bukan halusinasi ketika dia terduduk dan langsung auto keringat dingin. Nah karena hal itu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut oleh polisi. Rumah sakit jadi rame dan teman-teman dokternya berterima kasih sama dia. Dan ternyata yang ngebunuh si mayat itu adalah pacarnya sendiri. Dan setelah melalui proses pemeriksaan dan melalui sidang, akhirnya pacarnya ini dijatuhi hukuman. Nah bertepatan dengan hari si cewek ini dijatuhi hukuman, si mayat ini ngedatangin si dokter cowok ini lagi nih. Gak tahu ya dia mau ngapain. Apakah dia mau minta bukaan puasa? Enggak bercanda, biar nggak tegang kali. Jadi si cowok ini mau ngucapin terima kasih sama dokternya karena udah ngebantu menyelesaikan masalah ini. Jadi anak ini terpaksa dimasukkan ke sekolah asrama sama kakeknya karena kedua orang tuanya baru aja meninggal dunia. Nah sampai suatu malam pas dia dan teman-temannya lagi belajar di kamar, si cowok ini ngerasa gerah. Dia buka deh tuh jendela, tapi temennya tiba-tiba nahan dan bilang, jangan dibuka jendelanya kalau udah malam, nggak boleh, kata dia gitu, pamali. Dia heran dong. Ya udah temennya cerita. Jadi ternyata dulunya asrama itu dihuni sama satu keluarga. Keluarga ini punya anak perempuan yang meninggal dunia. Terus ibunya stres bunuh diri. Nah, mayat istrinya ditanam di halaman sekolah tersebut. Istrinya inilah yang jadi hantu di sekitaran sekolah itu. Dia kayak nggak percaya gitu kan. Terus dia tanya, emang udah valid ceritanya?
Terus temennya cerita, jadi dulu ada anak asrama yang tengah malam tidur jendelanya dibuka, tapi keesokan harinya ditemukan dia udah meninggal dunia. Tapi dia masih percaya nggak percaya. Nah sampai suatu hari nih pas waktunya weekend mereka kan harus balik ke rumah. Nah sebelum balik mereka harus bersih-bersih dulu. Terus mereka lupa nutup jendela. Dan pas selesai weekend mereka kan balik lagi ke asrama. Kalian nggak akan nyangka mereka ngeliat apa? Part 2. Mereka kan lupa tuh nutup jendelanya lagi. Nah selesai weekend pas balik ke asrama temennya buka kamar, mereka denger temennya ngejerit. Dan pas mereka cek ke atas, kamar mereka udah berantakan dan ada bercak kaki berdarah ke arah jendela. Dan mereka ngeliat temen mereka udah pingsan. Nah temennya dibawa nih ke rumah sakit kan. Di situ dia bener-bener kesel sama hantunya kan. Terus kayak menantang gitu. Ya udah pas malamnya dia cobain kan. Dia tidur dengan posisi jendela dibuka dan lampunya dimatiin. Dan bener aja dong, gak berapa lama dia mau nutup mata, tiba-tiba dia ngeliat ada sosok perempuan yang serem banget di jendela. Terus kayak mau masuk gitu ke kamarnya kan. Dia ketakutan setengah mati. Terus perempuan itu kayak menjerit maksa mau masuk, kayak mau ngambil nyawa dia gitu. Dan tiba-tiba arwah ibunya ada di samping dia terus bilang jangan khawatir, cepat hidupin lampunya. Ya udah dia hidupin tuh lampunya kan. Beneran dong pas dilihat hantunya udah nggak ada. Besoknya dia ceritain ke temannya kan. Terus temannya bilang itulah kasih sayang ibu emang sepanjang masa, bahkan udah meninggal pun dia tetap jagain kita. Untung ada emaknya kok nggak ada